Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya, Remuk Talk edisi ke-6, 11 September 2020. Pada hari Jumat ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai isu yang terupdate dan sangat terhangat ya. Pada edisi kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang sangat kita nanti-nanti, seorang wakil ketua MPR RI, nanti akan bergabung bersama kita semua. Tapi sebelum itu saya Arif Darmawan, perkenalkan, Arif Hasibuan akan memandu jalannya acara Remuk Talk pada siang yang berbahagia ini selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas isu yang lagi hangat ini seputar tentang suara gaduh Kementerian Agama. Baik teman-teman, dari mana saja? Saya sapa teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya, nanti kita akan ada giveaway semacam door prize ya. Door prize yang akan kita berikan kepada penanya yang terbaik. Jadi nanti akan ada paket buku terbaru RE Book dari kami senilai 250.000 kepada penanya terbaik. Karena itu pantengin terus acara Remuk Talk edisi ke-6 Jumat pada siang hari ini bersama Wakil Ketua MPR RI Bapak Ustadz Hidayat Nur Wahid. Sambil menunggu teman-teman dari mana saja, saya ingin sapa kemarin ya, kita nanti diskusi bareng. Baik teman-teman, kita menunggu narasumber kita bergabung. Baik, sudah bergabung ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ya, sehat semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan di rakyat merdeka dan sehat walafiat. Siap Ustaz. Kalau boleh tahu live dari kantor apa dari rumah ini Ustaz? Dari rumah, semuanya. Wah, dari from rumah. home. Ya. Benar Ustaz. Memang masa musibah pandemi ini membuat semua berubah, aktivitas berubah Ustaz ya. Ya. Kecuali yang merdeka tetap merdeka, Pak. Iya. Baik teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber yang kita nanti seorang wakil ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi 8 yang juga bermitra dengan salah satunya adalah Kementerian Agama begitu. Nah, siapa lagi? Baik, Assalamualaikum sahabat semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, selamat dari corona juga. Iya, amin. Berbicara tentang corona ini, musibah pandemi ini memang sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama kepada umat Ustadz. Kita meresahkan lah, masih musibah pandemi ini meresahkan umat, tapi keresahan itu seakan-akan dilengkapi dan disempurnakan oleh negara begitu Ustadz. Nah, oleh apa? Oleh kegaduhan yang diproduksi oleh pejabat-pejabat negara yang saat ini yang kita tahu terakhir oleh Menteri Agama, Bapak Fahru Rozi.
yang dimana pernyataan itu Islam yang menyatakan bahwa yang sejak awal itu menyatakan bahwa cadar, ya, terminologi yang beliau sampaikan tentang cadar, kemudian celana cingkrang, sampai yang terakhir kemarin masalah good looking, sertifikat penceramah. Nah, maksud saya apa sih sebenarnya maksud dari pernyataan kontroversial yang disampaikan Menteri Agama ini? Bagaimana Ustaz melihat itu, Ustaz? Ya, pertama kali kalau terkait dengan apa sebenarnya maksud dari beliau, ya tentu beliau sendiri yang mengerti ya, dan beliau sendiri yang mestinya menjelaskan. Kebetulan saya bukan jubirnya beliau, jadi saya tidak bisa juga menjelaskan. Tapi yang jelas adalah bahwa narasi beliau sudah menghadirkan kegaduhan publik ya, dan itu sudah berlaku semenjak pertama kali beliau rapat di Komisi 8 DPR RI mendapatkan kritik terbuka daripada anggota DPR RI. Jadi sejak saat itu juga saya sudah sampaikan secara langsung kepada beliau bahwa hendak agama dibikin oleh negara. Itu kan karena negara waktu itu Presiden Bung Karno pada tanggal 3 Januari tahun 46, tahun 44, jadi beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, mendirikan Kementerian Agama sebagai apresiasi dan terima kasih negara kepada umat Islam yang telah berkorban memberikan hadiah terbesar supaya Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah belah oleh akan dari Indonesia kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tetap ada di dalam Pancasila. Karenanya tokoh umat Islam 4 orang itu ada dari NU Ki Haji Wahid Hashim, ada dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Mr. Kasman Sumadimejo, ada Mr. Tauko Muhammad Hasan. Mereka ditemui oleh Bung Hatta dan kemudian mereka menyepakati untuk dalam rangka menjaga kedaulatan dan kesatuan Indonesia supaya tidak pecah belah akibat daripada adanya separatisme itu, maka mereka sepakat untuk merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selama Indonesia, Bung Karno menghadiahi umat Islam dengan membentuk Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu dibuat untuk memberikan apresiasi atas pengorbanan dan hadiah umat Islam, bukan malah belakangan dijadikan sebagai tempat di mana kemudian umat Islam disalahpahami, dicitra negatifkan, dipersekusi, dan kemudian diwacanakan dengan cara-cara yang tidak adil. Seperti tentang masalah radikalisme yang berkali-kali Pak Menteri menyampaikan dan berkali-kali dikoreksi juga oleh anggota Komisi 8 maupun juga oleh umat. Nah, terkait hal itu kan saya kemarin itu juga mengamati bagaimana beliau minta maaf ya, kalau saya tidak salah. Sudah minta maaf di Komisi 8 dan kemudian kontroversi kembali dan itu sudah minta maaf dan sepertinya belum ya Ustaz ya? Iya, beliau berkali-kali meminta maaf ya di depan Komisi 8 gitu, tapi kemarin diulangi kembali dan karena saya tegaskan lagi jangan sampai kemudian minta maaf ini nanti akan berlanjut kepada kontroversi berikutnya untuk minta maaf lagi. Harusnya Menteri Agama justru memberikan contoh tentang bagaimana menjadi Muslim yang rahmatan lil alamin, Muslim yang moderat, Muslim yang tidak radikal, Muslim yang betul-betul mengayomi umat beragama khusus untuk mencitra burukan dan atau untuk menuduh umat Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sebenarnya. Dan itu kemarin kami sampaikan secara terbuka dan inilah yang kemudian harusnya selalu menjadi pegangan dari Kementerian Agama. Dan itu sudah kita sampaikan sejak dari awal ya. Dan beragam kontroversi yang beliau ciptakan belakangan ini kan sesungguhnya memang tidak adil dan sangat aneh sekali ya. Kemarin misalnya beliau menyampaikan di Komisi 8 bahwa pernyataan beliau tentang radikalisme di kalangan ASN supaya kemudian dibikin tidak ada radikalisme di ASN. Yeah. Itu beliau sampaikan dalam forum masalahkan yang dia perkirakan sebagai forum tertutup ternyata kemudian menjadi terbuka kemana-mana. Saya sampaikan dalam rapat kemarin bahwa
seharusnya itu dimanapun kita berada, apakah dalam forum tertutup maupun forum terbuka, omongan kita satu kata. Artinya kalau kita ngomong A ya di tertutup A, di terbuka A. Jangan sampai di tertutup ngomongnya A, di terbuka kebalikan daripada A. Itu tentu tidak dibenarkan. Nah, karena beliau diundang oleh Kemenpan RB untuk mencegah terjadi radikalisme menyebar di kalangan ASN, harusnya kan beliau bicara dalam konteks Menpan RB, di mana radikalisme tentu dalam pemahaman Pak Cahyokumolo pastilah bukan hanya terkait dengan agama, apalagi agama Islam yang juga dianut oleh Pak Cahyokumolo juga. Pak Cahyokumolo pasti tahu persis bahwa di Indonesia tangan Pancasila misalnya komunisme itu jelas radikalisme yang sangat dilarang oleh Pancasila, sangat dilarang oleh hukum. Ada undang-undang tentang KUHP yang juga melarang tentang hal itu, ada undang-undang tentang ketahanan negara, ada undang-undang tentang ormas yang melarang itu semuanya. Tapi Pak Menteri Agama sama sekali tidak menerangkan tentang bahaya dari radikalisme komunisme yang bisa menyusup kepada mereka-mereka yang akan kemudian menjadi ASN dan atau malah yang berada di ASN. Misalnya juga bahaya radikalisme separatisme. Separatisme itu jelas juga radikalisme yang lain dan bahkan mereka melakukan pemberontakan untuk memerdekakan kawasannya, OPM misalnya. Tapi tidak pernah tuh Pak Menteri Agama bicara tentang bahayanya radikalisme yang bisa menyusup, sangat memilukan umat ya dari sisi moral ya. Berangkat daripada radikalisme anti moral yaitu pedofilia. Itu kan ada orang Prancis yang sudah tua tapi melakukan kejahatan terhadap 350 anak Indonesia. Itu barangkali rekor terbesar di dunia. Tapi nggak pernah tuh Pak Menteri Agama mempermasalahkan tentang bagaimana menjaga moral bangsa, anak-anak ini diselamatkan dari pedofilia. Kemarin juga ditangkap ratusan anak-anak muda yang melakukan radikalisme LGBT, seks bebas kalangan gay. Dan itu ternyata sudah 6 kali dilakukan. Tapi nggak pernah tuh Pak Menteri Agama mempermasalahkan tentang seks bebas dan bahkan LGBT dan bicara di kalangan Menpan RB dalam konteks ASN. Harusnya ini juga disampaikan supaya kemudian selamatlah ASN kita dari LGBT, dari pedofilia, termasuk yang kemarin dikeluhkan oleh Pak Menteri Menpan RB Pak Cahyokumolo adalah belum menangkap adanya suatu tren baru di kalangan ASN yaitu poliandri. Poliandri adalah lawan dari atau bentuk lain daripada poligami. Seorang perempuan mempunyai suami banyak. Ini tentu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan hukum perkawinan di Indonesia, bertentangan dengan adat istiadat di Indonesia. Dan itu berkembang. Artinya kan ini juga bentuk ideologi yang radikalis juga, yang membahayakan moral bangsa, membahayakan ASN. Ya, sepertinya loading ya. Halo? Halo? Ya, terputus. Nanti coba akan bergabung kembali. Jadi begitu teman-teman. Tadi penjelasan dari Pak Ustadz ya, Hidayat Nur Wahid tentang bagaimana radikalisme yang dipahami oleh seorang Menteri Agama dengan studi kasus yang saat ini lebih banyak mendiskreditkan kelompok agama tertentu ya, khususnya agama Islam begitu. Nah, kita akan mencoba kembali bergabung dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid, tapi seperti pertanyaan nanti bisa diketik di kolom komentar karena akan ada door prize dari kami, paket buku terbaru e-book untuk teman-teman. Baik Ustadz, tadi menarik penjelasan dari Ustadz, tadi agak jaringan Ustadz ya? Iya, terputus kenapa ini? Iya. Baik Ustadz, tadi menarik apa yang Ustadz sampaikan karena mengingat apa yang sudah di kontroversi yang telah disampaikan oleh Menteri Agama itu semua muaranya kepada isu radikalisme. Sebenarnya Ustadz sendiri
bagaimana, apa sebenarnya menurut Ustadz tentang radikalisme ini, Ustadz? Ya, radikalisme adalah satu ideologi ya yang ingin melakukan segala sesuatu secara radikal, baik itu dalam konteks dasarnya, ideologi dasarnya, maupun juga dalam aksinya, ingin segalanya serba cepat, serba kilat gitu ya, serba sesuai dengan yang diinginkan, dengan mengabaikan pihak-pihak yang lain terkait dengan hukum, terkait dengan negara, untuk kembali menjadi seperti ideologi mereka dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, bahkan merubah ideologi negara. Demikian juga kalangan separatis. Demikian juga kelompok-kelompok ingin merubah moral bangsa itu. Mereka jelas melakukannya dengan sangat serius, dengan sangat ingin cepat bisa terrealisir apa yang mereka lakukan itu. Juga sejauh mana kemudian ideologi ini kemudian bertemu dengan aturan yang disepakati di Indonesia dengan Pancasila misalnya. Kalau juga dengan Pancasila jelas sekali, komunis dengan Pancasila, separatisme bertentangan dengan Pancasila, LGBT dan pedofilia, poliandri bertentangan dengan Pancasila. Itu jelas semuanya adalah radikalisme. Sama juga mereka yang melalui jalur agama apapun kemudian ingin merubah ideologi negara, ingin memaksakan kehendaknya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Itu semuanya tentu adalah bentuk-bentuk radikalisme yang harus dikoreksi dan tidak diterima. Kemudian dalam konteks Pak Menteri Agama adalah bahwa beliau hanya menjelaskan yang terkait dengan agama, itu pun hanya agama Islam ya. Padahal forumnya adalah forum ASN, dan itu forum Menpan RB, dan itu artinya adalah forum umum, karena kita tahu bahwa ASN itu bukan hanya beragama Islam. Ada yang tadi Pak Menteri Menpan RB malah nyebut ada yang terkena poliandri, dan bahkan mungkin juga ada yang kemudian karenanya harus diwaspadai betul, jangan-jangan kemudian komunisme menyebar, ya. Jangan-jangan radikalisme separatis LGBT menyebar. Itulah yang harusnya Menteri Agama yang juga ditugaskan untuk menyelamatkan moral bangsa, harusnya yang berada di garda terdepan, mempertahankan dan menyelamatkan moral bangsa. Karena sebagai umat Islam pasti juga beliau tahu bahwa ada ungkapan yang sangat populer bahwa eksistensi satu bangsa itu diukur dengan bagaimana moral bangsa tetap eksis. Kalau moralnya hancur, maka bangsa ini hancur. Kalau moral bangsa ini hancur karena LGBT, karena seks bebas, karena poliandri, karena pedofilia, dan komunisme. Baik, menarik Ustaz. Kemudian Ustaz, semua kontroversi yang suara gaduh dari Pak Menteri Agama ini kita sepakati bermuaranya misi radikalisme itu. Hingga program yang terakhir yang sesuai juga dengan tema kita, ulama cap negara suara gaduh pemerintah. Juga salah satu dari kementerian, dari Komisi 8 yang sangat tegas menolak program ini. Itu bisa diceritakan Ustaz, apa sebenarnya yang terjadi Ustaz? Iya, ini program terkait dengan semula sebutannya adalah sertifikasi dai atau penceramah. Tapi karena kritik di mana-mana akhirnya dirubah oleh beliau menjadi program dai bersertifikat atau penceramah bersertifikat. Ya, kan cuma bolak-balik saja. Kalau nggak ada programnya yang bernama sertifikasi dai, emang bisa dibuat dai bersertifikat tanpa ada program yang disebut sebagai sertifikasi itu. Nah, yang jadi masalah adalah pertama definisi daripada dan atau tolak ukur bersertifikat itu apa? Itu juga tidak jelas. Kalau lagi-lagi hubungannya dengan radikalisme, ya kalau kemudian cara pandang Pak Menteri Agama radikalisme semacam itu, ini kan menjadi satu hal yang pada gilirannya akan menjadikan isu ini sebagai dalam tanda kutip intervensi negara terhadap para penceramah dengan pemahaman dan maunya Menteri Agama yang tidak akan diberikan. Tentu ini suatu hal yang dari sisi akademik sangat dipermasalahkan, belum lagi dari sisi
sisi apa namanya atau yang lain, karena banyak orang menanyakan, orang yang mensertifikasi harus lebih terbukti bahwa dia layak untuk memberikan sertifikat, kan begitu. Karena banyak orang mengatakan agar kemudian program semacam ini bisa dilaksanakan, hendaknya jangan negara yang melaksanakan, tapi ya berikanlah kepada organisasinya umat, apakah namanya MUI atau yang lain sebagainya. Itu satu. Nomor dua yang juga menjadi masalah adalah selain dari metodologinya, tolak ukurnya yang juga tidak jelas tadi itu, dan bisa menghadirkan konflik dan atau salah paham di antara para dai. Nanti ada yang kemudian mencurigai ini dai bersertifikat, kemudian ini tidak, kemudian umat terbelah, kemudian ada kekhawatiran bila nanti kemudian ada diskriminasi di tingkat lapangan. Itu tentu bermasalah. Yang nomor dua, menurut saya masalah yang paling utama juga adalah karena ini adalah program negara. Nah, harusnya apapun program daripada Kementerian Agama dan apalagi menyangkut umat yang banyak, menggunakan anggaran negara, potensial menghadirkan kegaduhan di tingkat publik, harusnya kan itu dibahas dengan mitranya Menteri Agama, yaitu Komisi 8. Betul. Tetapi atas Kementerian Agama di tahun 2020 nggak ada kata-kata program sertifikasi dai. Oh, tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Program prioritas tidak ada, program non prioritas juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bagaimana itu kemudian diada-adakan? Satu. Nomor dua, anehnya beliau menyampaikan bahwa ini program dikerjasamakan dengan MUI, dengan BNPT, dengan BPIP. Masalahnya adalah ternyata MUI dalam SK atau Sekretaris Umum Pak Anwar Abbas, mereka tegas menolak dan tidak mau melibatkan dan dilibatkan dalam sertifikasi para dai. Terus bagaimana kemudian kerjasamanya dengan BNPT, dengan BPIP? Ini kan menimbulkan pertanyaan besar. Loh, sertifikasi dai penceramah kok melibatkan BNPT dan BPIP? Apa hubungannya? Kalau babnya adalah untuk menambah wawasan, ya tambahkan saja wawasan, tapi jangan dikaitkan dengan sertifikasi. Sebab kalau kemudian narasumbernya dari BPIP dan BNPT, pasti kemudian secara mudah kalangan akademik, karena saya juga orang kampus, akan mudah dipahami bahwa nanti di antara bahan untuk menguji seseorang itu layak diberikan sertifikat atau tidak adalah kalau lulus terkait dengan masalah BNPT dan terkait masalah BPIP. Nah, itu kan sudah pembelahan yang lain lagi. Ya. Jadi itu juga menjadi masalah yang mestinya karenanya program ini dihentikan saja, karena tidak pernah disepakati oleh DPR, tidak kemudian dikaitkan dengan BNPT dan BPIP, ini malah semakin menimbulkan kecurigaan umat, ada apa dengan ini semuanya. Iya. Dan yang berikutnya menurut saya dari program ini adalah tadi saya sebutkan bahwa program ini potensial menghadirkan kegaduhan di tingkat umat, di antara para mubalik, di antara para penceramah. Mereka pasti akan kemudian menghadirkan saling curiga. Kalau tentang kalau ini bisa menghadirkan kecurigaan di antara para dai, di antara para penceramah. Nah, kalau kemudian belakangan Pak Dirjen Bima Islam mengatakan bahwa itu kan program sukarela, itu tidak menghadirkan konsekuensi apapun. Kata Pak Menteri Agama dalam rapat kerja dengan Komisi 8 kemarin, beliau mengatakan bahwa para penceramah tidak harus bersertifikat dan beliau jamin tidak akan ada setelah Kementerian Agama membuat program ini. Kan tidak ada keharusannya, tidak ada konsekuensi apapun. Nah, buat apa dipaksakan menjadi program? Ketika lagi-lagi itu ditolak oleh umat. Ketika itu kemudian bahkan tidak pernah disepakati oleh DPR. Jadi hentikan saja program ini, karena sekali lagi program ini tidak menghadirkan manfaat yang diharapkan, bahwa kemudian kita semuanya setuju dengan Islam yang rahmatan lil alamin, dengan dakwah yang sejuk, yang toleran, yang inklusif, yang tidak radikal. Itu semuanya kita sepakat lah. Tapi cara-cara yang kemudian dipergunakan oleh Pak Menteri untuk kemudian menghadirkan program sertifikasi penceramah atau ceramah sertifikat atau penjelasan beliau tentang radikalisme, itu semuanya justru menghadirkan pembelahan di antara umat,
menghadirkan pembelahan di antara para penceramah, dan itu semuanya tidak menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Baik. Baik Ustaz, ini kita akan membacakan pertanyaan dari netizen. Pertama dari Mukhtar Sadili. Ini pertanyaannya Ustaz, sertifikasi dai bukan jalan menuju otoritarianisme wajah baru. Bagaimana tadi kalau melihat urutan yang tadi saya sebutkan ya, pertama nggak pernah dimajukan ke DPR, tiba-tiba jadi program. Katanya kerja sangat dengan MUI, ternyata MUI menolak, justru melibatkan BPIP dan BNPT. Nah ini sulit untuk kemudian publik tidak mencurigai bahwa di situ ada otoritarianisme, di situ ada pencurigaan dan pencurigaan terhadap para dai, terhadap umat penceramah Islam gitu ya. Bila kemudian diinginkan tidak menghadirkan kegaduhan, pertama hentikan program ini, nyatakan bahwa program ini dihentikan. Dengan cara itu peningkatan kualitas para dai, peningkatan wawasan mereka, ya lakukan saja, tapi sebaiknya memang karena posisi Kementerian Agama yang kemudian menghadirkan kegaduhan semacam ini cenderung kemudian menghadirkan ya dalam tanda kutip kecurigaan gitu ya. Supaya tidak dicurigai ya biarlah program itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dipercaya oleh umat. Apakah masing-masing ormas menyelenggarakan, misalnya NU menyelenggarakan, Muhammadiyah menyelenggarakan, MUI menyelenggarakan, kampus menyelenggarakan, dan sudah banyak kok itu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Yang baik Kementerian Agama menegaskan bahwa program sertifikasi itu dihentikan dan Kementerian Agama meminta maaf atas kegaduhan yang telah dibuatnya. Baik Ustaz. Ini juga ada yang menarik karena tadi kita menyinggung tentang sikap dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang punya otoritas lebih di bidang keagamaan. Karena adanya semacam tidak seakan-akan kalau masyarakat membaca kok tidak harmonis ya antara Kemenak dengan MUI gitu Ustaz. Dan menyambung juga ini Ustaz dengan pertanyaan karena soal berkurangnya kewenangan mereka. Pengurus MUI maunya cuma MUI aja yang memberi sertifikat. Itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, kalau menurut saya itu suudzon pada MUI ya. MUI saya yakin tidak kekurangan kewenangan mereka sangat banyak, kegiatan mereka sangat banyak. MUI melakukan penolakan itu karena melihat secara objektif bahwa ini memang bermasalah. Karena tadi saja klaimnya sudah dikerjasamakan dengan MUI. Ternyata MUI justru malah menolak. Itu kan ada masalah. Jadi dari sisi ini saja ini permasalahan bukan masalah terkait dengan kurangnya kewenangan MUI. MUI diklaim atau dicatut sebagai dari ini saya tidak bisa dipercaya. Bagaimana kemudian juga klaim-klaim yang lain bahwa ini program bermanfaat, bahwa ini program kemudian akan meningkatkan wawasan, siapa bisa percaya? Kalau dengan urusan MUI saja sudah terjadi manipulasi terkait dengan apa yang katanya disepakati. Jadi kalau menurut saya ini bukan permasalahan MUI dikurangi kewenangan, tapi memang MUI sudah dicatut namanya menjadi seolah-olah sudah sepakat, padahal ternyata MUI menegaskan bahwa mereka menolak dan meminta itu untuk dihentikan. Iya. Sebab ada pernyataan yang sangat tegas sekali menyampaikan bahwa kalau misalnya diteruskan beliau mengundurkan diri dari sekjen MUI. Itu ya, itu mungkin pribadi ya, tapi setelah itu kan ada surat resmi yang berkop MUI ditandatangani bukan hanya oleh Pak Anwar Abbas tapi juga oleh Wakil Ketua MUI Pak Junaidi. Dan itu tegas sekali di sana bahwa MUI menolak dan tidak mau dilibatkan untuk program sertifikasi atau dai dan atau penceramah bersertifikat ini. Baik Ustaz. Kalau agama menurut Ustaz. Ya, banyak di era pandemi begini. Iya, justru tadi saya katakan di era pandemi COVID-19 ini kan kalau kita merujuk ke dalam khazanah Islam ya, itu salah satu yang kemudian dirujuk di era modern sekarang ini adalah pernyataan dari Ibnu Sina yang disebut sebagai bapaknya para dokter. Beliau dari dulu sudah berbilang puluhan abad, belasan abad yang berbilang abad yang lalu, beliau menyampaikan bahwa untuk mengatasi dampak negatif dari penyebaran wabah akan terjadi kalau kita tidak
tidak menjadi korban daripada isu yang dikembangkan, tuduhan yang tidak benar dikembangkan, menghadirkan hal-hal yang kemudian membuat kita galau dan resah. Nah, munculnya beragam stereotyping maupun framing tentang radikalisme, kemudian sterilisasi ASN dan menyasar umat Islam, sertifikasi DAI ini kan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan keresahan. Itu akan menimbulkan melemahnya imunitas, akan menimbulkan stres, akan menimbulkan hal-hal yang tidak dinasihatkan oleh pernyataan dan kebijakan yang membuat gaduh, yang membuat resah, yang membuat panik gitu ya, karena itu tidak membantu untuk memberantas COVID-19, tapi bahkan akan memudahkan penyebaran daripada virus COVID-19. Satu. Nomor dua, banyak sekali program dari negara dan umat untuk mengatasi masalah COVID-19. Dan itu sudah dari awal sekali kita perjuangkan, kita sampaikan agar Kementerian Agama betul-betul juga menjadi bagian daripada yang melaksanakan fungsi dan tugas negara, membantu dan menyelamatkan bangsa dari COVID-19. Seluruh bantuan dari Kementerian Agama tidak mengalami dan tidak boleh dilakukan pemotongan. Tapi kemarin kita menemukan dan menjadi keras dari Komisi 8 seluruhnya, dari pimpinannya sampai seluruh anggotanya, semuanya mengkritik dan sangat keras kritikannya, yaitu mengkritik tentang tidak dilaksanakannya kesepakatan tidak adanya pemotongan itu karena ternyata terjadi atau persis Pak. Dari 2 triliun anggaran yang dipotong untuk kepentingan COVID-19, ada yang dari BOS yang itu akumulasinya bisa sekitar 800 miliar rupiah. Kan kita kritik keras itu. Dan ya saya apresiasi bahwa Menteri Agama secara terbuka di situ menyampaikan bahwa beliau siap untuk segera mengembalikan, untuk kemudian segera mendistribusikan kepada para siswa yang berhak. Sekarang kita sampaikan bahwa, dan saya sepakat dengan pimpinan Komisi 8 bahwa ya ini bagaimana kemudian ya sepertinya terputus kembali teman-teman jaringan Ustadz. Ya, halo Ustadz. Ya, potong lagi Pak. Siap. Ya. Ya. Silakan Ustadz, ada lagi Ustadz. Ya. Oke. Jadi saya lanjutkan bahwa mengembalikan potongan itu, tapi itu sendiri sudah menjadi catatan kami bahwa Kementerian Agama tidak melaksanakan kesepakatan dengan Komisi 8, bahwa ada alasan bahwa ini adalah dari Kementerian Keuangan. Kita katakan bahwa ya oke lah itu harus dipenuhi dari Kementerian Keuangan, tapi kan yang dipotong tidak harus dari dana yang untuk bantuan operasional sekolah bagi siswa-siswa yang susah dan miskin itu, kan bisa diambil dari dana-dana yang lain, apakah kunjungan kerja atau dan apapun gitu ya yang bisa diambil. Jadi saya mengatakan bahwa banyak sekali program yang masih bisa dilakukan, termasuk saya sampaikan kritik terhadap Kementerian Agama karena beda betul dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka bisa mendapatkan anggaran sekitar 9 triliun untuk membantu pelajar mendapatkan pulsa dan mendapatkan internet di subsidi. Sejak dari awal saya sudah mengingatkan agar Kementerian Agama betul-betul mengantisipasi dan membantu siswa di madrasah maupun di pesantren maupun juga di perguruan tinggi Islam atau perguruan tinggi agama yang lain atau sekolah agama yang lain, karena kalau diberlakukan sistem sekolah jarak jauh ya mereka pasti akan terdampak. Mereka sangat mungkin juga apalagi di sekolah-sekolah agama ini kan umumnya dari sisi ekonomi lebih rendah lagi. Mereka tidak punya HP, mungkin juga awal kita ingatkan agar betul-betul Kementerian Agama membuat program dan anggaran yang bisa membantu anak-anak siswa belajar pada era semacam ini. Baik itu melalui TV seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun juga tadi melalui membantu untuk pembelian pulsa, mengadakan internet, wifi yang bisa dijangkau. Itu yang juga harusnya bisa dikerjakan Kementerian Agama. Itu lebih diperlukan ketimbang membuat kegaduhan yang tidak diperlukan seperti radikalisasi dan lain sebagainya. Ya Ustaz, seperti
seperti halnya pemotongan yang dilakukan oleh Menteri Agama terhadap madrasah itu yang kemudian dikembalikan, ya rencananya apakah yang motong Menteri Agama, Pak? Menteri Agama nggak tahu itu, tahu ternyata di bawahnya yang motong. Dan akhirnya minta maaf. Dan apakah ini bisa berlaku juga desakan seperti yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 8 terhadap program sertifikat dai ini? Ya kemarin juga sudah tegas ya ke Komisi 8 dari beragam pihak, dari beragam fraksi, semuanya satu kata. Kalau menurut saya sih mereka menolak cara-cara sertifikasi yang tidak bertanggung jawab dan bisa memberikan masalah-masalah ini. Tetapi memang kemarin Menteri sayang sekali kemarin dalam keputusan tidak secara definitif dicantumkan. Iya. Waktu itu Pak Buhori minta dari PKS minta untuk agar hal-hal yang lain seperti masalah ini juga disebutkan dalam keputusan. Saya karena hadirnya secara virtual juga saya sampaikan secara virtual untuk agar itu dicantumkan, tapi ternyata itu belum dicantumkan. Tapi saya berharap bahwa kritik daripada masyarakat, apa yang disampaikan Komisi 8 lebih dari jelas, lebih daripada cukup. Dan kalau benar dikatakan oleh Kementerian Agama bahwa sertifikasi itu bukanlah satu keharusan, tidaklah harus setiap dai mempunyai sertifikat, dan Dirjen mengatakan bahwa itu bukan tidak wajib, tidak harus. Ngapain juga dilanjutkan kalau kemudian pertama ditolak oleh mitra kerja di Komisi 8, kalau itu ditolak oleh umat, oleh MUI, kalau itu tidak menyelesaikan masalah dan malah menghadirkan kegaduhan yang harusnya kita hindari ketika kita sedang terkena COVID-19. Baik, Ustaz, apa pesan Ustaz untuk Menteri Agama? Secara langsung di depan beliau pada waktu rapat pertama Komisi 8 dengan Menteri Agama, waktu itu belum ada COVID-19. Saya sampaikan Pak Menteri, tadi hendaknya negara karena negara berterima kasih kepada umat Islam karena tadi menyelamatkan Pancasila itu. Karenanya jangan sampai Pak Menteri malah dulu masalah celana cingkrang, masalah cadar, radikalisme terkait dengan itu. Janganlah dari mimbar Kementerian Agama justru menghadirkan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan latar belakang pendirian Kementerian Agama. Saya sampaikan juga kemarin bahwa Pak Termedi Tahir, sebelumnya juga ada Pak Alam Saratu Perwira Negara, mereka militer tapi ternyata mereka menghadirkan kebijakan kementerian yang nyaman bersama dengan umat dan tidak menghadirkan kegaduhan dengan umat. Saya berharap bahwa kalaupun beliau lanjut di Kementerian Agama, hendaknya betul-betul dalam semangatnya Pak Alamsa, dalam semangatnya Pak Termedi Tahir, dan kemudian karenanya tidak menghadirkan daripada tadi sejarah berdirinya Kementerian Agama untuk menghormati dan berterima kasih pada umat Islam dan tidak untuk menghadirkan kegaduhan dan apalagi menuduh, mencurigai dan memframing terkait dengan radikalisme terkait dengan umat, padahal umat adalah justru pihak yang diapresiasi oleh negara, termasuk ketika melawan PKI, umat jelas dengan negara. Baik Ustaz, yang terakhir harapan dan pesan Ustadz kepada umat Ustadz di era pandemi ini. Baik, kepada umat Islam tentu saya ikut prihatin gitu ya, karena umat banyak juga yang kurang menjadi korban, termasuk juga para perawatnya dan lain sebagainya. Tentu kita prihatin dan saya hari ini juga membuat tulisan ketika kemudian kondisinya sudah demikian sangat luar biasa, rekor dari korban COVID-19 sudah tertinggi gitu ya di Asia Tenggara, ini tertinggi di tingkat dunia pun juga kita juga sudah masuk dalam 10 besar gitu ya. Karenanya saya berharap umat untuk betul-betul memastikan bahwa kita menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu akidahnya bukanlah akidah fatalisme, bukan Jabriyah. Kalau Jabriyah itu
itu akidahnya adalah ya sudah kita pasrah saja sama Allah. Toh yang menakdirkan adalah Allah gitu ya. Atau yang mengatakan kemudian ya tapi biasanya kawan ini juga nggak berani jalan di tengah jalan tol gitu. Atau kemudian lampu merah kemudian nyebrang pasti juga nggak berani. Jadi saya mengatakan bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan agar kita mempunyai ikhtiar. Seperti Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kalau Anda berada di satu kawasan yang sedang menyebar wabah, maka larilah, tinggalkan kawasan itu sebagaimana Anda lari meninggalkan binatang buas yang bernama harimau. Kemudian itu dicontohkan di daerah Syria, Syam. Ketika kemudian ditanya oleh seorang sahabat yang lain, kenapa Anda tidak berani masuk? Apakah Anda takut dengan takdir Allah? Kenapa Anda lari dari takdir Allah? Kemudian Khalifah Umar menyampaikan keselamatan, kesehatan. Jadi kalaupun kita sekarang berikhtiar untuk melakukan sehat, itu bukan karena kita tidak tawakal kepada Allah, bukan karena kita tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada takdir. Kita beriman dengan takdir, menghadirkan yang hasanah, meninggalkan yang sayyi'ah, menghadirkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Yang namanya COVID-19 adalah yang mungkar, yang sehat adalah tentu adalah yang ma'ruf. Jadi karenanya mari kita menjadi bagian dari yang menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan jamaah masjid, jamaah lingkungan. Dan dari situ kita menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, berkontribusi. Karena Indonesia ini adalah dulu pun juga diselamatkan oleh para kiai, para pimpinan partai Islam, pimpinan ormas Islam, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Kita selamatkan dari virus yang bernama penjajahan asing, Belanda maupun Jepang. Dulu mereka menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, sekarang kita tentu bersama mungkin kita bisa gitu ya, karena ya Amin. harus kita sendiri melaksanakan. Kita tidak bisa tarik ulur. Pak Jokowi belakangan kemudian menyadari bahwa kesehatan yang nomor satu, ekonomi berikutnya. Itu disampaikan oleh Ketua DPR. Dan kemudian Pak Anies ketika melihat bahwa COVID-19 ini seperti yang saya khawatirkan, ini akan ada menteri dan atau pihak yang lain yang tidak nyaman sebagaimana dulu pertama kali beliau kan juga begitu. Ada kementerian yang lain yang kemudian menghadirkan hal-hal yang kemudian tidak sesuai yang berakibat kepada IHSG yang kemudian turun. Padahal jelas sekali yang dilakukan Pak Anies sesuai dengan yang diharapkan oleh Menteri Pak Jokowi, Presiden, oleh Ketua DPR, dan itu sesuai dengan keputusan daripada Kementerian Kesehatan terkait dengan PSBB ini. Dalam konteks seperti Pak Anies tidak lagi memerlukan izin karena beliau sudah diizinkan untuk kemudian melakukan. Nah, karenanya saya berharap pihak negara jangan centang perenang kayak begini, jangan beda akan menghadirkan sebuah semangat besar untuk kemudian bersama-sama mengatasi. Harusnya Pak Jokowi segera menegur para menterinya yang tidak sesuai dengan kebijakan dasar itu, dan beliau dudukkan semuanya. Karena saya sampaikan semestinya yang menjadi panglima yang berada di garda terdepan memimpin seluruh perlawanan COVID-19 adalah Presiden, supaya kemudian tidak ada yang sana kemari mempunyai wacana yang beda-beda. Kita berharap. Terima kasih banyak Ustadz Hidayatul Wahid telah menemani kita. Sudah 45 menit berlangsung acara kita ya, Rebook Talk edisi ke-6 Jumat tanggal 11 September 2020 ini, dan berakhir sudahlah tadi sesuai harapan. Mari kita sama-sama menjaga dari penjajahan kita melawan penjajahan COVID-19 ini. Terus jaga jarak ya, jangan lupa pakai masker teman-teman semua, dan senantiasa sehat selalu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Ustadz sehat selalu.
Dan ya, silakan Ustadz disapa dan boleh mengundurkan diri, silakan. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Salam merdeka, merdeka dari COVID-19 dan merdeka dari segala yang buat kita dikerjain akibat daripada isu separat radikalisme dan baik teman masing-masing sehat walafiat, mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hidayat Nur Wahid. Kami sampaikan kepada teman-teman, acara kita juga akan diupload di YouTube kita rmbook.id dan juga di website kita rmbook.id, dan kita juga penerbit ada buku baru, ini buku 2 Panglima dari penulis Suci Amalia. Kita juga di sini menerima naskah teman-teman yang ingin menerbitkan buku, silahkan, dan kita akan memberikan giveaway door prize kepada penanya terbaik senilai Rp250.000. Dan selain Airbook Talk ini, kita juga ada program Airbook Review. Nanti minggu depan akan diadakan untuk mereview buku-buku terbitan Airbook. Teman-teman jangan lupa follow akun IG Airbook dan media sosial kami, YouTube-nya juga, dan kunjungi website kami. Terima kasih, saya Arif Hasibuan mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas waktunya dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.